Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Weza Deftalia, and inshallah one day I will be teacher in elementary school. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Apa-apa saja poinnya? Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup kelas. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Yang keempat yaitu keterampilan memberikan penguatan materi. Yang kelima yaitu keterampilan mengadakan variasi. Yang keenam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Dan yang kedelapan keterampilan mengelola kelas. Untuk penjelasan lebih rinci simaklah video berikut ini. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup kelas. Keterampilan membuka kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai kondisi pembelajaran yang efektif agar perhatian siswa terpusat pada apa yang ingin dipelajari atau apa yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Contohnya, seorang guru membuka kelas dengan membacakan salam dan menyapa anak murid. Selanjutnya, guru juga bisa memimpin pelaksanaan doa. Seterusnya, guru juga biasanya mengambil absen untuk mengetahui siapa muridnya yang tidak hadir pada hari tersebut. Dan ada juga sebagian guru membuka kelas dengan menanyakan materi-materi yang terkait dengan apa yang dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, kegiatan menutup kelas. Kegiatan menutup kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini. Contoh kegiatan menutup kelas adalah seorang guru menyimpulkan materi apa yang dipelajari pada hari tersebut. Dan seterusnya, guru juga bisa melakukan atau memberikan beberapa tugas untuk muridnya untuk dikerjakan di rumah. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian secara sistematik untuk menunjukkan hubungan satu dengan yang lain. Menjelaskan berarti memberikan atau menjelaskan informasi kepada seseorang. Contohnya, guru menjelaskan materi pembelajaran pada hari itu yang bertujuan agar peserta didik memahami materi pembelajaran pada hari ini. Misalnya, materi pembelajaran pada hari ini misalnya tentang tumbuhan, seperti apa bentuk buah, seperti apa bentuk daun, dan seperti apa bentuk batang. Nanti peserta didik akan bisa memahami dan bisa menjelaskan kembali seperti apa bentuk daun tersebut, seperti apa bentuk batang, dan seperti apa bentuk buah dari tumbuhan tersebut. Yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan dasar mengajar yang dimana di dalamnya terkandung ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang mendorong kemampuan berpikir seseorang tersebut. Contohnya, guru menanyakan kepada siswa, siapa yang bisa menjelaskan kembali seperti apa bentuk batang pohon, daun pohon, dan buah pohon tersebut. Siapa yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Dan jika siswa itu sudah paham, maka dia akan memberikan respon atau stimulus yang baik terhadap pertanyaan yang telah diajukan oleh gurunya tersebut, dan dia dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Yang keempat adalah keterampilan penguatan materi. Keterampilan penguatan materi ini adalah respon terhadap tingkah laku positif yang dapat meningkatkan penguatan terhadap materi sebelumnya. Nah, contohnya seorang guru bertanya kepada siswanya, misalnya, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa-apa saja fungsi dari organ tubuh manusia?
kembali ke fokusan siswa tersebut terhadap pembelajaran, misalnya dengan memberikan ice breaking, bertepuk tangan supaya semangat dan kefokusan mereka bertuju lagi ke depan. Yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu proses teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang digunakan pada proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas berpikir peserta didik. Contohnya, baiklah, Ibu akan membentuk beberapa kelompok kecil pada hari ini yang terdiri dari 4 orang. Setelah mereka membentuk beberapa kelompok, sekarang kita akan membagi tugas masing-masing kelompok tersebut. Misalnya kelompok 1 silahkan jelaskan tentang mata, kelompok 2 silahkan jelaskan tentang kulit, dan kelompok 3 silahkan jelaskan tentang telinga. Nanti masing-masing kelompok menjelaskan kembali di depan kelas kepada teman-temannya yang lain. Yang ketujuh adalah keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan ialah seorang guru harus meningkatkan kompetensi sosial dan kepribadian peserta didik. Karena dalam keterampilan ini dibutuhkan komunikasi yang baik antar peserta didik dengan gurunya agar peserta didik merasa nyaman sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya pada hari ini kita telah menjelaskan materi tentang tumbuhan dan kita memberikan tugas kepada siswa kita. Misalnya silahkan kalian buat contoh tumbuhan tersebut, misalnya daun, batang, dan buah dari tumbuhan. Nah, mungkin salah satu siswa kita dia tidak mengerti dan kita mengajarkannya atau menjelaskannya secara individu terhadap peserta didik tersebut. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-8 adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan yang harus dimiliki seorang guru agar suasana belajar dapat menunjang efektivitas tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Keterampilan mengelola kelas ini harus dilakukan semaksimal mungkin oleh seorang guru, mulai dari penyusunan latar dalam kelas, penyusunan media dalam kelas, penyusunan kursi, dan penyusunan tempat duduk peserta didik agar peserta didik itu merasa nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga mereka dapat menangkap materi-materi pembelajaran pada hari tersebut. Guru juga harus memperhatikan kebersihan dalam kelas, dan juga guru harus memperhatikan juga dan membentuk beberapa peraturan di dalam kelas agar peserta didik dilatih menjadi siswa yang disiplin.